Ini contoh kandang sederhana dari bahan bekas bisa digunakan. Ini cocok banget. Jadi buat teman-teman yang baru mulai belajar beternak itu tidak usah ya menggunakan bahan-bahan yang baru, bahan-bahan yang bagus dan modal yang gede. Cukup segini aja dari bahan-bahan bekas, teman-teman sudah bisa memulai beternak ayam. Sangat simpel ya teman-teman beternak ayam itu. Yang penting ayam tidak kehujanan, kandang tidak lembab, sudah sangat cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi rekan-rekan di channel peternakan Putra Kembar. Ini melanjutkan video yang kemarin ya rekan-rekan ya. Sesuai janji saya akan buat video membahas tentang kandang ini ya. Jadi ini contoh kandang sederhana dari bahan bekas bisa digunakan. Jadi buat teman-teman yang baru mulai belajar beternak itu tidak usah ya menggunakan bahan-bahan yang baru, bahan-bahan yang bagus dan modal yang gede. Cukup segini aja dari bahan-bahan bekas, teman-teman sudah bisa memulai beternak ayam. Sangat simpel ya teman-teman beternak ayam itu. Yang penting ayam tidak kehujanan, kandang tidak lembab. Sudah sangat cukup. Bisa dilihat nih. Ini baru dikasih makan ya. Ini sekali lagi info ya teman-teman, ini adalah kandang kita yang bukan di kandang utama, tapi kandang khusus untuk kita taruh ayam-ayam GPS kita. Kita akan memulai lagi dari ayam-ayam ini, karena ayam di kandang utama kita, indukan utama kita itu sudah kita alihkan ke customer-customer kita yang lain ya. Karena deadline tanggal pengiriman yang sudah telat, makanya indukan-indukan utama kita yang kita kasih, kita alihkan ke customer gitu teman-teman. Nah ini bisa dilihatnya, jadi ukurannya gini rekan-rekan ya. Sebelum kita ke ukuran, untuk bahannya ya, ini kemarin kita ambil ini kiloan ya rekan-rekan ya. Ini kiloan tuh, ini kiloan jaringnya itu kiloan semua. Kalau deket laut enak sih, jadi banyak jaring-jaring kiloan gitu yang jebol-jebol, itu bisa kita gunakan. Nah untuk kayunya bebas ya, bisa pakai kayu bekas, bisa pakai ya bahan-bahan bekas lah, atau bambu bekas begitu bisa digunakan itu ya teman-teman ya. Lalu kenapa sih, pasti banyak yang bertanya juga, dan kemarin juga banyak yang bertanya juga sih, kenapa kandang kita itu pasti umbaran seperti ini ya teman-teman ya, bukan yang panggung. Karena untuk kandang panggung yang sudah kita aplikasikan dulu sekali itu sangat bermasalah teman-teman ya. Pasti ayam itu sering sakit kalau kandang panggung. Nah kemarin tuh baru ada customer juga atau teman kita peternak itu sharing ke kita, ayamnya banyak yang sakit. Ternyata setelah kita diskusi, kandangnya itu panggung teman-teman. Nah kelemahan kandang panggung itu becek teman-teman. Terus kohe yang di bawah itu baunya naik ke atas, atau gas amoniaknya tuh naik ke atas ke ayamnya lagi, kehirup oleh ayam. Tadinya sehat-sehat aja, setelah terhirup terus menerus kohe itu atau gas amoniak itu, ayam jadi sakit. Dimulai dari senot, ngorok gitu ya. Setelah itu ayam imunnya lemah, baru virusnya masuk, virus gumboro, virus ende dan segala macam. Makanya yang terbaik ya itulah, kalau menurut saya itu kandang umbaran kayak gini teman-teman. Nah lalu yang berikutnya alas kandang. Kalau kita dimanapun, kita sarankan harus tanah yang digemburkan. Lalu setelah itu sekam. Tuh ini sekam sama alas, bisa dilihat ya. Tuh kering semua teman-teman. Nah itu ada kohe sedikit tuh, itu nanti jadi kering setelah disemprot desinfektan badak BPPK, itu kering semua teman-teman. Tuh ya, tuh bisa dilihat tuh kering semua, nggak kelihatan ya. Nah tuh kering semua tuh, nggak ada yang becek teman-teman. Nah kenapa harus kering? Di saat kandang ayam ini becek ya, itu
virus sama bakteri itu sangat bisa berkembang cepat banget gitu teman-teman. Virus bakteri berkembang, ayam sakit kalau becek, bau, terus banyak lalat, boleh banyak numpuk penyakit gitu loh. Makanya harus nggak boleh lembab, nggak boleh becek, harus kering seperti itu. Nah untuk selanjutnya, kenapa sih nggak ditutup rapat ya? Bisa dilihat tuh, nggak ditutup rapat di sana aja karena itu batas ya, tembok batas orang tuh, tembok semua di sana batas. Kenapa ya tuh? Ini nggak ditutup rapat karena harus sirkulasi udara tuh lancar teman-teman. Kalau ditutup pengap dia. Sirkulasi udara di kandang itu harus lancar, nggak boleh namanya ditutup rapat karena udara itu juga ya nutrisi untuk ayam ya. Kita kalau kekurangan udara di ruangan nggak ganti ya sama aja menimbulkan banyak masalah penyakit gitu teman-teman. Nah selanjutnya untuk ukuran ya, untuk ukuran kandang ini 2x2 teman-teman ya, 2x2. Kalau tempat kita yang sana itu 1,5 kali 2. Kalau ini tuh 2x2 ya, 1 2 3 4 5 6 banding 1. 6 indukan banding 1. Di sini juga 1 2 3 4 5 6 7. Di sini malah 7 banding 1. Nah, itu alhamdulillah juga bertelur tuh ya. Di sini bertelur. Di sana bertelur. Jadi ada yang sore aja bertelurnya, ada yang pagi sore teman-teman. Biasanya pagi itu jam-jam 9 jam 10 mereka bertelur, nanti sore berikutnya yang belum bertelur pasti bertelur gitu teman-teman. Nah untuk bertelurnya alhamdulillah tempat kita ini masih sangat-sangat bagus ya teman-temannya, karena kita aplikasikan enzim Manda, Synbio PPK dan alkali. Itu aja sih, nggak butuh yang lain, cuman itu doang kalau tempat kita. Alhamdulillah tuh lihat, bertelur sangat-sangat bagus tuh, bisa dilihat kan ayam sehat semua, nggak ada masalah sama sekali. Nah untuk air minumnya ini kita masih aplikasikan namanya enzim Manda teman-teman. Enzim Manda itu ini sekitar 3 liter ya. Ini sekitar 3 liter kalau nggak salah ya. 3 liter itu bisa kita kasih setengah mili aja. Kalau 1 mili untuk 5 liter enzim Manda itu setengah mili aja. Nah ini rekan-rekan calon-calon indukan kita ya, yang bakal kita kembangkan lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi indukan kita yang utama itu sudah kita alihkan ke customer-customer kita yang lain. Nah ini kita cetak lagi. Makanya ini nggak boleh dijual belikan kalau yang ini, karena ini aset kita, GPS kita, ayam utama kita gitu rekan-rekan. Apalagi ya kita bahas apa lagi? Oh iya, untuk atap ya rekan-rekan ya, kemarin juga teman itu ada yang diskusi sama kita, atapnya itu ternyata banyak yang nggak masuk matahari. Kenapa kita kasih atap transparan? Supaya matahari itu masuk ke kandang. Tuh bisa dilihat tuh rata ya, nggak semua transparan, enggak, ada beberapa bagian part-part yang memang harus matahari masuk dan transparan. Kenapa begitu? Karena matahari itu adalah desinfektan alami untuk kandang gitu loh teman-teman. Fungsinya apa? Membunuh virus sama bakteri karena desinfektan alami. Yang kedua, supaya nyamuk itu tidak ada. Nyamuk ada karena lembab, nyamuk ada karena dia gelap tempatnya. Kalau terang, nyamuk tuh nggak akan ada. Bisa dilihat tuh. Bisa dilihat juga untuk lalat itu tidak ada sama sekali rekan-rekan tuh. Lalat sama sekali nggak ada. Tuh. Padahal padat sekali ya. Di ruangan ini padat sekali padahal. Nah inilah gunanya kita belajar, terus belajar menggunakan metode-metode peternakan yang terbaru. Jangan saklek dengan metode yang lama gitu ya rekan-rekannya. Pokoknya kita belajar bareng-bareng ya. Saya bakal edukasi terus sama rekan-rekan untuk selalu mengedukasi. Kita selalu belajar bareng-bareng mana yang terbaik, mana yang bagus digunakan di kandang masing-masing. Nah untuk budgetnya rekan-rekan ya 1, 2, 3, 4. Ini bisa dikatakan 4 ya, 4. Ini budgetnya sedikit ya, nggak nyampe 2 juta karena ini bahan bekas semua. Ini kemarin kita ambil asbes ya dari bangunan sekolahan yang dibongkar gitu rekan-rekan. Tuh
Ini juga bahannya bekas, apa namanya, kayunya ya, tuh kayunya. Ini apalagi nih? Kayu bekas-bekas lah, pokoknya bisa kita bisa juga pakai bambu, karena pokoknya gitu aja. Yang penting ya itu tadi ya, harus kering kandangnya. Nggak butuh kita modal gede, nggak butuh kita bahan yang berkualitas, bahan yang bagus, nggak butuh. Karena kita mau mulai berternak itu kalau bisa modal seminim mungkin, hasilnya memuaskan gitu ya rekan-rekan ya. Nah, mungkin cukup sekian aja rekan-rekan ya tentang kandang. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa kita diskusi lagi, nanti akan saya buatkan videonya. Cukup sekian rekan-rekan ya, bila ada salah kata-kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan akal sehat.